sengketa yang melibatkan seluruh warga masyarakat Indonesia. Tapi kalau sidang non litigasi ini sengketa kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kami bawa ke sana sidang itu. Kami didampingi oleh DPRD khususnya Komisi 3 itu. Nah, kami bersidang itu. Bersidang selama beberapa hari dipimpin oleh para pakar, profesor, ada staf-staf ahlinya, ada para pengamatnya, ada istilahnya ada pakarnya yang independen menilai dari kampus, dari UGM sama bukan UI, UGM sama apa satu lagi lupa saya. Ada pakarnya itu. Sidang-sidang kayak sidang pengadilan lah. Dialog lah, ada pihak Kementerian Perhubungan kanan, kami pihak Pemprov kiri. Pemprov itu dishub sama DPRD Komisi 3. Ya sidang lah tiap berhari-hari itu. Keputusan sidang hanya ini boleh dikatakan satu lah, bahwa 0 sampai 12 Mei sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan hak Provinsi Kepri. Uang jasa labuh dan sewa perairan merupakan hak dari Provinsi Kepri. Itu hasil keputusan sidang itu. Nah, tapi setelah pulau sidang itu, apa diperlukan lagi? Tidak ada realisasi lagi dari oleh siapa ada realisasi? Oleh Kementerian Pusat Perhubungan itu masih tidak diberikan dia lah gitu kasarnya gitu. Masih sampai sekarang. Pemprov sendiri tak membuat keputusan sendiri misalnya, ya udahlah kalau gitu kan karena sudah secara sudah ada hak yang menangkan dalam prosedur digitasi ini, misalnya katakanlah membuat peraturan sendiri, pergub atau apa segala macam untuk itu, kenapa tak bisa waktu itu? Nah itulah sekali lagi itu berpanjang amanah bersoh maruah takkan Melayu bilang begini. Sebenarnya kalau kita budak kampung ini kita tiru aja lah Sultan Johor Bahari atau Sultan Melaka tuh. Ini laut kita kuasai. Undang-undang sudah memberikan kita kewenangan. Hasil sidang kita menang. Kemenhub kalah. Ya sudah, karena kalau itu kan perda kita sudah ada, perda nomor 9 2015 bahwa ada Provinsi Kepri ada bisa memungut retribusi berkaitan jasa labuh dengan sewa perairan. Ada perdanya, tinggal aksinya pergub saja. Tinggal pergub kita bikinlah cepat, wah alhamdulillah selangkah lagi. Jamur sudah bikin pergub, kita karena saudara-saudara minta data kita bawa ke Biro Hukum. Pergub kita masukkanlah ke pemerintah Provinsi Kepri. Pergub itu sign, besoknya langsung jalan saya bilang. Pergub sign kita jalan saya bilang. Karena kita sudah dapat rekomendasi dari kejaksaan. Kejaksaan mengeluarkan apa istilahnya itu? Bahwa ini hak provinsi. Silakan dikelola. Dukungan secara ini azas legalitas. Kejaksaan bilang ini azas legalitas ini udah memenuhi syarat milik provinsi. Silakan laksanakan. Kita minta nasihat juga ke BPKP. Itu memang hak provinsi. Kita minta nasihat juga atau patwal. Minta patwal ke ombudsman. Ombudsman mendukung penuh. Ya kenapa undang-undangnya mendukung. Tinggal kita untuk melangkah aksi di lapangan harus ada pergub. Aksi lapangan pergub. Pergub sahin gubernur itu saya bilang besok jalan. Ada rintangan di lapangan tetabrak aja. Undang-undang sudah memberikan kita hasil sidang non litigasi mengatakan kita menang. Kenapa takut pula? Karena kabarnya pergubnya agak terhalang karena mungkin infrastruktur SDM di Dinas Perhubungan yang tidak siap kalau itu dijalankan. Gitu. Memang tenaga SDM-nya cukup siap yang Pak di Dinas Perhubungan nih untuk menjalankan itu. Itu pendapat itu tak terlalu tepat. Karena untuk mengelola itu, kita kan kita melangkah, kita memikir apa kekuatan kita, apa kelemahan kita. Kita pakai analisa SWOT lah, apa kita kelemahan? SDM itu, provinsi atau dinas perhubungan itu tidak perlu mengerahkan SDM. Kita hanya melemparkan perda saja. Karena yang melaksanakan di lapangan itu adalah agent, operator. Operator yang sudah mempunyai kualifikasi badan usaha pelabuhan. Mereka melaksanakan agent. Agen ini berusaha lah dia misalnya Labu Jangkar kapal itu masuk, kapal 200.000 JT. Nah, di situ nanti keluar sudah ada PP 15, ada PP 15 yang haknya diambil oleh pusat Kementerian Perhubungan berupa PNBP untuk kita Perda nomor 9 masuk retribusi. Artinya secara teknis sumber daya manusia yang ada di Dinas Perhubungan itu siap untuk melaksanakan kalau misalnya pergubnya diterbitkan waktu itu. Siap, kita kan ini sebagai regulator. Ya. Kita regulator, pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan regulator, tapi operatornya adalah ini agen-agen di lapangan. Karena mereka yang menghandle mulai dari kapal itu sama dia owner, dia ada kerjasama sama agen pusat di Singapura. Itu nanti ada uang Labu Jangkar itu
sekian rupiah sesuai dengan PP 15 PNBP masuk ke pusat. Itu agen langsung serahkan ke nomor rekening sekian, langsung ke Kementerian Keuangan. Ada itu ada untuk jatah daerah sesuai retribusi uang labo masuk ke rekening itu, tidak lewat Disub. Jadi anggota Disub kasarnya tidak ada yang kerja di lapangan, dia hanya mengeluarkan invoice saja. Karena yang bekerja itu agen. Termasuk Sabanda tak ada kerja. Karena uang itu tidak lewat Sabanda, dari agen langsung ke Menteri Keuangan, dari agen langsung ke pemerintah Provinsi Kepri, ke BKAD bagian keuangan. Di Disub itu tidak lewat duitnya. Itu sistemnya memang sudah seperti itu. Jadi tidak ada pengaruhnya ke SDM. Karena kita bukan ini. Kalau misalnya realisasi pendapatan dari 12 mil itu seluruhnya masuk ke provinsi atau sebagian masih diambil oleh pemerintah pusat dari yang 12 mil itu? Berkaitan dengan keamanan keselamatan pelayaran itu kan ada jasanya, misalnya jasa rambu, jasa navigasi, jasa pengawasan barang berbahaya, macam semuanya itu ya. Itu sesuai PP 15 tentang PNBP itu memang pusat, tetap pusat, tak berkurang sebenarnya. Tak berkurang. Nah, yang selama ini diambil pusat semua kita hanya minta 1 aja atau 2 lah, uang labo sama uang sewa perairan, sesuai Perda nomor 9 kita. Jadi sebenarnya kalau SDM tidak pengaruh karena kita regulator, kita regulator di daerah, Kementerian Perhubungan regulator di pusat. Pelaksana di lapangan pengelolaannya adalah oleh BUP, Badan Usaha Pelabuhan, dalam hal ini perusahaan-perusahaan kelautan itu. Jadi sebenarnya sudah siap, kita tinggal untuk melegalkan kita bisa mungut, bisa pecah itu PP 15 harus ada pergubnya. Karena kan perda itu kan realisasinya aksinya dari pergub. Nah, kalau tak ada pergub tak ada petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya tak ada. Walaupun kita sudah ada Perda nomor 9. Jadi pergub itu ya untuk kalimat actionnya lah gitu. Oke. Jadi secara teknis sebetulnya siap teknis jalankan infrastruktur pelaksanaan infrastrukturnya. Tinggal satu-satunya payung hukumnya bukan pergub. Jadi pergub itu sajalah sebetulnya. Jadi itu memerlukan seorang gubernur yang berani tanda tangan misalnya lah. Ini kan itu keputusan ini ya. Betul. Apa pertimbangan gubernur kira-kira Pak Jamhur pernah diskusikan itu apa sih? Sudah kita sampaikan itu 2 tahun yang lalu 2018 Desember 2018 sudah kita serahkan sama gubernur. Berdasarkan hasil sidang litigasi kita sampaikan lah ini kalau kita bergerak mau dapat 6 triliun silakan tanda tangan pergub ini. Jadi sekarang di sana lah barang tersada itu kapal lanjang kuning itu. Kalau kapal mau belayar itu ini minyaknya itu pergub. Nakoda dengan muter dia punya setirnya itu tentang pergub. Arahnya ke sana lah. Kalau tak ada pergub belok-belok dia malah ke pulau. Oke, baik. Oke, Pak Jamhur, berarti sudah makin lebih terang sampai kemana perjuangan ini. Artinya begitu Pak Jamhur pensiun, posisinya adalah sebuah dokumen di atas meja gubernur yang tinggal gubernur teken dan itu bisa jalan. Itu artinya itulah katanya Pak Jamhur sudah maksum berjuang seperti itu ya. Malahan saya kadang-kadang Pak Jamhur ini tak takut diberhentikan, apa keras-keras betul ngomong cakap kemana ini tak takut diberhentikan sebagai ASN seperti itu. Oke, kita break dulu, kita masuk ke sesi yang ketiga. Hai, kita berjumpa lagi pada sesi yang ketiga. Pemerintah Provinsi Kepri mengelola Lego Jangkar pada 0 sampai dengan 12 mil laut, berhasil setelah melalui perjuangan sejak lama. Pendapatan dari Lego Jangkar tersebut sangat berpeluang menambah sektor pendapatan daerah. Dikuasainya pengelolaan laut di bawah 12 mil tersebut, dicapai melalui kesepakatan yang ditandatangani langsung pihak Kementerian Perhubungan selaku perwakilan pusat dengan Pemprov Kepri pada 13 Oktober tahun 2019 di Jakarta.
Dengan disepakatinya hak pengelolaan laut itu, maka upaya Pemprov Kepri untuk dapat memanfaatkan potensi laut yang dimiliki guna mensejahterakan rakyat telah menemui titik terang, sebab Kepri berwenang memungut retribusi atas pemanfaatan ruang laut sesuai Undang-Undang Nomor 23 Pasal 27 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kala itu, mantan Gubernur Kepri Nurdin Basirun pun optimis pendapatan sektor laut di Kepri dapat dicapai secara maksimal terkait target yang telah ditetapkan sebelumnya, yakni hingga triliunan rupiah dari laut, bisa dengan mudah direalisasikan oleh OPD terkait, dalam hal ini Dinas Perhubungan. Belakangan penertiban Lego Jangkar di Kepri kembali menjadi perhatian, apalagi setelah kunjungan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, ke Batam pada awal Juli lalu. Banyak pihak yang mengemukakan pendapatnya, jika dilakukan secara maksimal, bukan tak mungkin penertiban Lego Jangkar turut memberikan dampak ekonomi luar biasa bagi daerah. Pengelolaannya harus dilakukan secara tertib dan profesional. Sebelumnya, Jamhur Ismail yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri menyebutkan, seandainya pemerintah pusat mau berbagi 50-50 atau bagi dua, maka PAD Pemprov Kepri cukup lumayan dari sektor ini, sebab ratusan miliar setiap tahun dari sana. Namun, apabila hanya beberapa persen saja, maka Kepri tetap tidak bisa menikmati biaya sewa lautnya sendiri karena harus berbagi dengan pusat, di mana Jamhur sendiri adalah salah satu sosok yang begitu kuat memperjuangkan Kepri mendapatkan hak pengelolaan Lego Jangkar hingga 12 mil laut. Lalu, apa tanggapan Jamhur Ismail selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri terkait permasalahan Lego Jangkar yang belum berakhir ini? Saksikan Highway 1 jam bersama Dato Rida Kaliamsi hanya di Tanjung Pinang TV. Kita kembali lagi pada sesi ketiga 1 jam bersama Rida Kaliamsi, bincang-bincang santai. Pak Jamhur, jadi akhirnya setelah ini sampai di meja, pergubnya belum taken, dan akhirnya seperti apa bentuknya perjuangan Pak Jamhur dan teman-teman di Lego Jangkar akhirnya? Ada jalan keluar lain? Kalau misalnya kalau ini tak juga taken kan berarti tak ada lah jalan keluar. Ada solusi terakhir. Saya dengar akhir-akhir ini sudah ada putusan lain dari pemerintah pusat. Kabarnya Menko Maritim Pak Luhut katanya ikut turun tangan sebetulnya. Bisa apa yang diceritakan? Baik, Dato. Jadi alhamdulillah lah, ini memang Allah mungkin memberikan rahmat untuk masyarakat Kepri lah, khususnya pemerintah daerah Provinsi Kepri. Jadi walaupun pergub belum direalisasikan, tetapi kan kita juga berkomunikasi lah melalui melalui network kita, melalui jalur-jalur yang ada, kita melaporkan juga semuanya kepada Menko Marves. Di samping juga tembusannya kepada Kementerian Perhubungan. Kan Pak Luhut kan sudah lama memantau Pak Luhut selaku Menko Marves sudah memantau potensi maritim kita itu kan. Saya ingat waktu beliau tahun 2018 awal itu kalau nggak salah saya terbang naik heli bersama meninjau Kepri ini bersama Pak Nurdin gubernurnya. Beliau bilang, Pak Gub, coba lihat itu banyak itu kapal-kapal itu duitnya pada kemana aja? Nah, Pak Nurdin jawab, tak ada masuk ke kita, Rp5 pun tak ada. Wah, oke lah kalau nanti kita selesaikan ini. Nah, mulai itulah pandangan dari Kemenko Marves ke Provinsi Kepri berubah. Mereka langsung melihat. Mereka melihatlah kita. Mereka ada beberapa kali mengkoordinir. Kira rapat koordinasi di Jakarta di Menko Marves melibatkan instansi terkait. Gubernur datang itu ada beberapa kali rapat. Tapi di rapat itu kalau saya perhatikan, saya ikut hadir rapat kan tidak bicara teknis, bicara level menteri lah, level gubernur, bicaranya umum aja, bicara kebijakan.
tapi realisasi di lapangan tak ada. Sehingga sampailah terkatung-katung. Terkatung-katung 2018 lewat, 2019 lewat, 2020 mulai bulan April. Mungkin Pak Luhut dapat laporan juga karena kita ya berterima kasih juga sama Pak Marsetio. Kita sering dialog sama Pak Marsetio. Pak Marsetio punya perhatian yang lebih. Dia kan sama orang Kepri kan orang Melayu dikasih gelar juga. Datuk Wira. Datuk Wira apa itu? Datuk Wira itu. Dia punya perhatian dia di sini. Sehingga dia menjembatani lah, mengkomunikasikan ke Menko Marves. Mulai gencar itu. Selama bulan April sampai sekarang itu boleh kasar-kasar 50 kali lebih kita. 50 kali lebih pertemuan lewat video conference. Momen-momen pertama dibuka oleh Pak Luhut. Nah, itu baru dijabarkan oleh para deputi dia kan. Kita rapat video conference. Udah itu pertengahan kemarin yang momen yang kedua kita di Batam, langsung Pak Luhut mimpin itu. Langsung di Batam untuk melihat kemajuan realisasi perintah-perintah beliau. Yang di Batam itu, yang pertemuan di Batam itulah perintah dia langsung bilang, oke, kita dari 18 titik Labu Jangkar yang selama ini ada yang tidak jelas dia punya pelaksanaannya, kita kecilkan saja menjadi 5 titik. 5 titik saja. 5 titik yaitu di Nipah, di Pulau Nipah, di Pulau Galang, Karimun, Kabil Selat Riau, dan Tanjung Berakin. Di mana beliau menekankan situ bahwa di situ nanti yang mengelola adalah Provinsi Kepri, dalam hal inilah BUP Kepri. Jadi Badan Usaha Pelabuhan Provinsi Kepri. Tapi dikelola oleh badan perusahaan daerah ini. Inilah sebagai pengelolanya, untuk mengelola ini. Selama ini kan bermain sendiri-sendiri itu operator itu, perusahaan-perusahaan itu. Tapi ke depan ini sebagai pengelolanya adalah BUP Provinsi Kepri. Mengapa BUP? Bukan perusahaan, karena kalau BUP itu dia bisa ditunjuk langsung karena dia memang perusahaan daerah sesuai peraturan Menteri Keuangan itu atau PP peraturan Presiden pasal berapa itu bahwa untuk pengelolaan bisnis di laut itu bisa dikelola ditunjuk langsung badan usaha milik daerah. Pemerintah daerah boleh pemerintah daerah saya bisa menunjuk langsung badan usaha milik daerah dia. Untuk itulah mulai itu di rapat di Batam itu Pak Luhut menetapkan itu. Oke, sekarang semuanya dikelola Provinsi Kepri kata beliau. Sekarang selesaikan, tidak lanjuti semua administrasi terkait lah. Misalnya mungkin yang perlu dibuat itu adalah mungkin kita perlu mengurus penetapan lokasi labuhnya. Kan itu harus berdasarkan keputusan Menteri itu penetapan lokasi labuh. Dan itu kita perlu ke Bea Cukai minta supaya dapat spesialisasi sebagai PLB pelabuhan yang lintas batas. Sekarang ini dengan sudah dimediasi oleh di jembatan itu pergub itu tidak perlukan lagi. Saya kira ya tidak menjadi prioritas lagi dan tidak menjadi penting lagi. Sudah ditentukan 5 titik tempat operasional dan sudah diarahkan supaya itu dikelolakan oleh BMD provinsi. Tinggal pelaksanaannya di situ. Bisa tinggal pelaksanaan langsung, tetapi alangkah baiknya supaya ada payung hukum yang jelas. Tetap aja harus ke pergub itu tanda tangan. Tetap aja boleh tanda tangan lah saya kira. Biar cantik kita main itu legalitas kita kuat gitu. Walaupun sekarang kita ada dibantu Marves, tapi seharusnya ya sudah tetap aja itu jalan. Tapi artinya kalau tak ada pergub dijalankan tak apa-apa juga kan, tak melanggar aturan juga kan sebetulnya. Nah, itu dia sebenarnya berani aja kalau hak kita jelas aja. Siapa yang berani melakukan itu? Boleh sebagai dinas melaksanakan itu atau musim gubernur juga atau siapa yang melaksanakan action 5 titik itu? Siapa yang mesti lakukan itu? Kalau pada siapa sesinya? Apanya ini? Ya kan udah harus lakukan pada 5 titik BUMD badan usaha milik daerah itu melaksanakan itu keputusan siapa lagi melaksanakan yang mengerjakan itu 5 titik atau action langsung itu siapa lagi yang sebenarnya tinggal penetapan lokasi saja. Jadi kalau sesuai Undang-Undang 17 itu untuk menetapkan lokasi wilayah penetapan lokasi labuh itu koordinat itu ada Menteri Perhubungan. Tapi bersesuai dengan Undang-Undang 23 maupun Undang-Undang Kelautan pengelolaan 0 sampai 12 berarti itu labuh-labuh itu pengelolaannya oleh gubernur. Cukup gubernur sign.
Menteri hanya bikin penetapan lokasi saja. Kalau langsung jalan itu sebenarnya. Nah, kalau itu jalan dari 5 titik dapat berapa kira-kira pendapatan? Kalau hitungan saya pakai ambil pendapat tidak pakai yang 2000 kajian 2015 lagi, tapi pendapat Pak Marstio dia waktu beliau jadi narasumber waktu kita rapat di Batam, dia bilang 6 triliun itu. Dari 5 titik saja. Dari 5 titik 6 triliun. 1 tahun. 1 tahun. 6 triliun itu hitungan Pak Marstio itu. Marsikal Laksmana Kalau 6 triliun 1 tahun besar dapat duitnya kan, tinggal eksekusi saja seperti itu. Kalau 6 triliun gitu mungkin 1 triliun merupakan pendapatan pusat BNPB. Kalau kita mungkin 2 triliun pendapatan badan usaha yang 3 triliun operator 3 triliun provinsi lah. Luar biasa dari itu. Kita tak pakai modal di sini. Hanya modal regulator aja. Tegakkan aturan aja. Karena kita tak perlu beli radar, tak perlu beli kapal. Maka saya bilang SDM tak perlu kita SDM gitu. Kita pakai SDM-nya itu ya operator badan usaha itu. Radar kita sewa kerjasama dengan navigasi, kapal tanker. Jadi Pak Jamhur ini sudah mengantar perjuangan meraih pendapatan nilai Gojangkar ini sudah hampir final, sudah hampir sampai ke anunya begitu Pak. Jamhur pensiun sebetulnya sudah selama 4 tahun Pak. 4 tahun fight berjuang sampai pada akhirnya diputuskan putus undang-undang pensiun. Perjuangan itu sudah sampai ke hampir titik lah dengan seperti itu ya. Jadi sekarang kalau menurut saya Pak Jamhur ini sudah mengantar perjuangan itu, tinggal mengamati. Sekarang Pak Jamhur masih diminta setelah pensiun berapa bulan baru pensiun nih? Saya pensiun 1 Juli kemarin, 1 Juli 2020. Dengan saya pensiun tapi saya tidak saya tetap ikut memantau atau ikut langsung mengirim Labu Jangkar ini. Makanya saya keluarlah surat keputusan gubernur masuk di dalam tim percepatan Provinsi Kepri dalam Labu Jangkar. Sampai itu juga saya sebagai konsultan atau sebagai direktur eksekutif di Badan Usaha Pelabuhan Kepri, di BUP Kepri. Di situ sehingga saya terlibat langsung di BUP Kepri yang akan mengelola Labu Jangkar ini, maupun sebagai tim percepatan di Provinsi Kepri gitu. Sebagai individu gitu. Masih tetap mengawal ini sampai alhamdulillah uangnya Rp5 sebenarnya Rp5 masuk ke kas daerah. Baru saya mundur diri aja lah. Pokoknya harus ada masuk menetes dulu baru kita mundur diri gitu. Insya Allah tinggal bulan depan lagi lah ini, insya Allah sebenarnya. Kalau target Pak Luhur 17 Agustus kemarin. Waktu beliau di Batam ngomong 17 Agustus clear. Ternyata masih perlu waktu juga. Nah kalau misalnya tak lagi apa yang saya dengar Pak Jamhur bikin rumah tahfiz Al-Quran itu apa saya dengar. Inilah kita sudah pensiun ini, saya hanya 3 aja yang menjadi prioritas hidup saya lah. Saya bilang 3 aja. Yang pertama saya jaga mak saya, itu tujuan saya balik. Ini udah pensiun saya. Berapa sekarang? Emak 34 berarti 86 tahun. 86 tahun. Jaga emak saya jaga emak. Yang kedua saya mau mengurus rumah pondok pesantren lah. Pondok pesantren rumah tahfiz untuk bekal akhirat. Pesantren tapi base-nya tahfiz Al-Quran. Rumah tahfiz pesantren tapi tahfiz Al-Quran di rumah saya di Desa Lancang Kuning, Sungai Jerat, Tanjung Uban. Yang ketiga ya ikut mengantar ini Labu Jangkar sampai betul-betul menetes berhasil kepada pemerintah daerah. 3 pokok ini yang jadi prioritas saya. Anda masuk politik? Kayak dalam waktu dekat ini 3 ini dulu ada nawa-nawa. Masuk politik agak berat juga lah. Kita pegawai negeri atau tentara duit tanggung gitu. Politik itu perlu juga itu. Mau jadi calon, kenal orang Lingga mau jadi bupati calon bupati Lingga, atau mau jadi Bintan kan masuk ke Bintan. Ada itu waktu balik pertama ada. Calon gubernur, mana tahu itu. Waktu masih ada Bang Din, Pak Nurdin gubernur ada sepakat itu kita tuh. Ayo maju gubernur, awak maju Bintan ya. Pokoknya kita siap semua. Awak bawa badan aja. Partai siap, semua siap. Alhamdulillah. Semangatlah kita kan. Tapi Allah berkehendak lain. Berarti sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Kita bukan situ jalan kita, disuruh berbuat untuk anak kampung dulu lah. Labu Jangkar dulu manfaatnya lebih besar. Jaga emak dulu. Politik sibuk pula gitu.
Kalau udah pensiun bekal akhirat dulu. Akhirnya kita Bang Din sana dan apa kita hitung maju ke Bintan kalah ini. Kalau kalah, maju ke Lingga ini kayaknya kalah juga. Berarti baru-baru dayung sampan 1 jam udah orang sampai kemana-mana. Orang udah kemana-mana, kita tinggal bocor lagi sampan kita. Tapi kan ya sudah. Pak Jamhur, apalagi kan saya berprinsip kalau saya maju harus menang. Itu prinsipnya. Kalau kalah sudahlah, mending kita duduk terus kopi aja lah, banyak daripada. Iya, tapi mencapai karir tentara sampai pangkat Brigjen Pak Anu ya. Kalau di Kementerian Perhubungan pangkat saya Mayor Jenderal Perhubungan. Itu di Kementerian Perhubungan. Banyak orang-orang di Kementerian yang sampai jabatan putih sebagai tentara karena masuk ke tentara juga. Kalau di hukum pemerintah banyak, tapi kalau di ABRI kan tak begitu banyak. Oke Pak Jamhur, saya pikir kita sudah diskusikan banyak hal. Tinggal kita mengawal saja bagaimana supaya itu betul-betul real. Kalau dapat saja misalnya katalah 3 triliun, jadi artinya suatu pertanyaan yang luar betul enggak dari Lego Jangkar ini bisa menjadi juru selamat daripada pendapatan provinsi Kepri seperti itu. Nah, kalau misalnya itu bisa realisir, bisa dapat itu, dan apalagi menurut Pak Jamhur sebetulnya ada target Agustus ini sebetulnya sudah harus clear. Sudah bisa direalisasi ya. Infrastruktur semuanya sudah siap kan. Kalau badan usaha kan BUMD-nya sudah lama ada kan. Sudah ada lama. Nah, dapat sekitar 3 triliun itu untuk tambah pendapatan sangat berarti bagi Provinsi Kepri yang memang sumber pendapatan dia sangat terbatas ya dari sumber-sumber yang lain berarti. Baik Pak Jamhur, saudara sekalian, para pemirsa kita di mana saja saudara berada, demikianlah bincang-bincang kami dengan Pak Jamhur, mantan Kepala Dinas Perhubungan, sekarang pensiun, baru saja 1 bulan lalu pensiun, sekarang beliau fokus ikut membantu lagi agar usaha meraih pendapatan yang tetap jalan. Dan ada satu hal yang sangat luar biasa sebetulnya bagi saya, menurut saya pendapat saya komitmen Pak Jamhur dapat Rp5 saja dari Lego Jangkar ini, dia bisa istirahat dengan tenang dan mengurus rumah tanpis yang ditanya rumah itu, dia realisasi itulah 5. Jadi menurut saya marilah kita sama-sama mendukung perjuangan Bapak Lego Jangkar Kepri ini supaya berhasil, supaya betul-betul realisasi pendapatan itu dapat diwujudkan di Kepulauan Riau. Selamat berjuang Pak Jamhur, mudah-mudahan ada sukses, dapat wujud cita-cita yang masih tersisa, menjaga orang tua, membangun pesantren dengan basis hafiz, dan kemudian mungkin kalau ada rezeki politik bisa berjuang lagi. Baik, para pemirsa semua yang berada di mana saja yang dapat menonton siaran Minang TV, Ceria TV, terima kasih atas kesetiaan saudara semua. Kita berjumpa lagi pada minggu akan datang dengan agenda yang berbeda, dengan topik yang berbeda. Hai, sampai jumpa lagi pada minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.